Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain. Saya dari mahasiswa jurusan PAI, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen Dr. Daniel Lesmana. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai metode pembelajaran, definisinya, macam-macamnya, lalu kemudian metode yang kita pilih. Baik, sebelumnya kita akan ceritahu bagaimana atau apa arti daripada metode. Baik, metode atau metode artinya adalah cara, atau juga disebut hodos, jalan, atau juga disebut meta, artinya melewati. Jadi metode bisa berarti jalan atau cara atau alat yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dan secara umum, metode adalah ilmu atau jalan yang dilalui untuk mengajar kepada anak didiknya supaya dapat mencapai tujuan belajar dan mengajar. Ya, artinya berarti ketika kita mengajar kepada anak didik kita akan menggunakan beberapa cara untuk bisa menyampaikan ilmu yang kita ingin transfer kepada mereka. Ya, jadi sama seperti halnya ketika kita pergi ke suatu tempat atau kita ingin pergi atau ingin melakukan sesuatu, terkadang kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Misalkan tadi kita ingin pergi ke Jakarta atau ke Bogor. Kita bisa pergi dengan jalan kaki, naik angkot, ngeteng, naik mobil pribadi, naik Gojek, dan masih banyak yang lain. Tapi tujuannya sama, tujuannya agar kita sampai di Bogor. Sama seperti metode pembelajaran juga. Kita akan menggunakan beberapa cara untuk bisa menyampaikan ilmu yang kita miliki. Lalu kemudian macam-macam daripada metode pembelajaran. Jadi metode itu adalah cara atau langkah kita untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu yang kita miliki sehingga nanti tercapai tujuan belajar dan mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam daripada metode pembelajaran. Ini ada banyak sekali. Seperti tadi ketika kita pergi ke suatu tempat ke Bogor, kita bisa gunakan mobil, motor, dan yang lainnya. Sama. Ini adalah macam-macam daripada metode pembelajaran. Yang pertama, ada metode pembelajaran dengan ceramah atau dengan lisan. Biasanya ini digunakan di semua tempat sebenarnya bisa. Cuma lebih seringnya itu digunakan di pondok pesantren. Ada metode tanya jawab, ada metode demonstrasi, lalu ada metode diskusi. Dan menurut saya metode yang paling efektif, metode yang paling menarik adalah kita mendemonstrasikan dan kita mengeksperimenkan. Ceramah memang itu bagus. Ya, terkadang ketika guru kita menyampaikan sebuah materi dengan ceramah, ya, terkadang ada di antara teman kita yang tidur, kurang bisa fokus untuk memperhatikannya. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah metode yang kita pilih. Kita lihat kemampuan siswa masing-masing, karena
siswa itu kan berbeda. Ada mereka itu lebih suka untuk mendengar, ada mereka itu yang lebih suka aktif, ada mereka itu yang lebih suka kritis, dan yang lainnya. Makanya seorang guru atau kita yang memberikan pembelajaran, maka kita cari tahu dulu latar belakang dari siswa kita, kemampuan kita juga kita ukur, sehingga setelah itu kita akan bisa memilih strategi yang baik untuk lebih efektif menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Tapi tadi di awal saya beritahu bahwa metode yang paling menurut saya itu demonstrasi. Nanti menurut teman-teman yang lainnya itu menyesuaikan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang masing-masing. Baik, untuk penutupnya, jadi metode pembelajaran itu adalah cara di mana kita bisa lebih efektif menyampaikan materi, menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kita dengan beberapa macam cara metode yang ada, lalu kita bisa pilih dari beberapa cara tadi menyesuaikan dengan kemampuan anak didik kita semua. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.